Bab 276, Meningkatnya Rumor. Nama, Bangkitnya Dataran Hitam Penulis. Plus matikan mengatur ulang. Binatang itu memiliki 6 ekor dan tingginya hampir 2 kali lipat dari Tuan Minos, tapi di depannya, dia terlihat seperti hewan peliharaan yang ramah. Watt menjelaskan sambil memberi isyarat dengan tangannya, menirukan Emlyn. Dia tidak memiliki salah satu cakarnya, tapi itu tidak mengganggunya. Ketika Raja Spiritual itu menderita karena melawan Tuan Minos, binatang buas itu akhirnya menyerangnya, melukai Jamie dengan parah. Ketika mereka mendengar itu, orang-orang itu terpesona. Mereka senang mengetahui betapa kuatnya Minos dan bahkan keberadaan Emlyn. Jika keduanya bisa bertarung melawan Raja Spiritual, bukankah itu berarti kota kering sudah bisa dianggap sebagai tempat dengan dua individu dengan level itu? Mereka pikir begitu, dan itu membuat mereka merasa aman. Bagaimanapun juga, dunia spiritual bukanlah tempat yang sederhana dan aman. Jadi, meskipun banyak dari orang-orang ini tidak pernah keluar, tidak perlu ada orang yang pergi jauh untuk memahami hal ini. Selalu ada lebih banyak orang, jahat penjahat, dan kecelakaan, bahkan di komunitas terkecil sekalipun. Oleh karena itu, ketidakpastian dan ketakutan akan kenyataan adalah sesuatu yang ada di antara orang-orang yang lebih lemah dan kurang berbakat. Akhirnya, beberapa komentar terdengar di sekitar bar itu. Ah, aku senang mengetahui bahwa kita dapat mengandalkan orang-orang sekuat itu. Benar, tapi aku terkejut kota kecil kita sudah memiliki monster tahap 6. Aku juga, kupikir kepala pelayan Dilian akan menjadi raja spiritual pertama di kota kecil kita. Tapi sepertinya bukan itu masalahnya. Bukankah itu berarti kita akan segera memiliki 3 orang kultivator dari tahap ke-6? Orang lain berkata dengan suara rendah. Akhirnya, seorang pemuda yang penasaran bertanya kepada Watt tua tentang sisa pertarungan. Mantan tawanan ini kemudian menghela nafas sejenak lalu melanjutkan ceritanya. Setelah itu, Raja Spiritual itu dibunuh oleh Tuan Minos, beberapa saat setelah binatang spiritual itu bergabung dalam pertarungan. Setelah itu, salah satu dari 2 mantan tawanan lainnya yang belum berbicara kepada hadirin. Saya menyesal tidak menyaksikan pertarungan Tuan Minos dengan Raja Spiritual itu, Jamie. Tapi saya sempat melihat salah satu teknik ilahi Tuan Minos ketika dia menghancurkan budidaya Tuan Muda keluarga Chambers. Aku juga melihatnya. Mengerikan. Faktanya, aku merasakan sendiri penindasan terhadap teknik itu. 2 lainnya berkomentar dengan ekspresi serius. Perasaan tidak bisa bergerak 1 inci pun sungguh menakutkan. Jadi, tentu saja, ketiga pria yang telah merasakan kekuatan pedang spasial ini tidak akan pernah bisa melupakan momen itu. Mendengar ini, orang lain di antara kerumunan itu bertanya dengan cemas. Seperti apa teknik Pak Minos? Apakah sekuat itu? Watt mengangguk setuju dan menjawab. Ya, Tuan Minos menghentikan ruang sejauh puluhan meter, menyebabkan puluhan penggarap berdiri tak bergerak pada saat itu, bahkan tanpa bisa bergerak atau berbicara. Kami bisa melihat segala sesuatu di sekitar kami, termasuk Pak Minos bergerak seperti tidak ada apa-apa sedang terjadi. Tapi itu hanya untuk dia. Bagi kami membeku, seolah-olah tubuh kami tidak lagi mematuhi perintah kami. Itu adalah efek yang diharapkan bagi orang-orang yang tingkat budidayanya lebih rendah dibandingkan Minos. Bagi orang-orang yang levelnya dekat dengan pemuda ini, sensasinya seolah-olah tubuh mereka semakin berat, memperlambat kecepatan mereka. Tetapi bagi orang-orang yang jauh lebih lemah daripada Stuart muda, tidak peduli seberapa keras orang-orang ini berusaha, mereka bahkan tidak bisa merasakan beban seberat ini. Seolah-olah tubuh mereka berhenti, menerima perintah dari jiwa mereka, dan mereka terjebak dalam situasi itu. Bagaimanapun, mendengar pernyataan ketiga pria tersebut, orang-orang di tempat itu ternganga dan mata berbinar, kaget sekaligus senang mengetahui lebih banyak tentang pemimpin setempat ini. Orang-orang biasa tidak berkelahi, tetapi mereka suka berbicara tentang talenta-talenta hebat, terutama mereka yang menduduki posisi kepemimpinan seperti penguasa. Selalu ada rumor, atau bahkan legenda, tentang kekuatan para penggarap ini yang memenuhi kehidupan para pekerja biasa ini dengan emosi. Lagi pula, jika mereka tidak bisa menikmati kehidupan pertempuran, menantang langit, dan mencapai level tinggi, mereka masih bisa mengikuti cerita orang lain. Itu juga merupakan bentuk hiburan bagi bagian masyarakat manusia ini. Namun tidak hanya itu, ketika mengetahui prestasi seorang penguasa, warga biasa cenderung lebih percaya dan bahkan memuji para penggarap tingkat tinggi tersebut, seperti pada contoh Minos.
Pokoknya rombongan di bar itu yang mendengarkan cerita ketiga sosok itu segera bubar, berangkat ke tanggung jawab masing-masing. Mereka telah mendengarkan dengan cermat setiap kata dari Watt, dan dua pria lainnya telah berbicara, dan mereka tidak sabar untuk memberitahu teman dan kerabat mereka tentang hal itu. Di sisi lain, ketiga pria itu tinggal lebih lama saat mereka merayakan hari pertama mereka bekerja di kota ini. Mereka telah diganggu oleh orang-orang itu sebelumnya, dan sekarang mereka akhirnya merasa tenang. Watt, apakah kamu sudah mengunjungi perpustakaan setempat? Salah satu dari mereka bertanya, pada saat yang sama, di mana dia sedang meminum cangkir dengan cairan emas di dalamnya. Tidak, aku menghabiskan sisa malam itu dengan istirahat kemarin, dan aku baru mengetahui lebih baik tentang tempat ini pagi ini ketika kita berangkat kerja. Kenapa? Aku belum ke sana. Bagaimana kalau kita melakukannya setelah selesai di sini? Kudengar pergerakan di sana cenderung lebih sedikit di malam hari. Ya, ayo kita lakukan. Dua lainnya setuju. Dan dengan cepat, satu hari penuh berlalu di kota kering. Pada saat ini, beberapa mantan tawanan yang datang dari pangkalan itu ke sini telah pulih sepenuhnya setelah mengalami banyak pelayanan di kota. Makanan pokok setempat sendiri sudah cukup untuk membantu mereka berkembang dengan cepat karena makanan yang dijual di sini semuanya memiliki konsentrasi spiritual yang tinggi. Jadi, meskipun orang-orang ini tidak membawa banyak kristal, memulihkan diri hanya dengan rajin memberi makan dan berkultivasi sudah cukup bagi mereka. Dan karena itu, banyak yang sudah terbiasa dengan ritme tempat ini, dan hampir semuanya sudah bekerja. Manusia adalah makhluk yang sangat mudah beradaptasi, sehingga tidak sulit bagi orang-orang ini untuk melakukan rutinitas setempat. Selain itu, memiliki sesuatu untuk dilakukan, memiliki rumah sendiri, dan bahkan memiliki tujuan sendiri membuat segalanya lebih mudah bagi mereka. Lebih mudah untuk menerima perubahan ketika perubahan itu hanya menguntungkanmu. Jadi, meskipun beberapa dari orang-orang ini tidak bisa meninggalkan wilayah tembok, mereka tidak merasa bersalah karenanya. Faktanya, banyak dari mereka tidak keberatan menghabiskan seluruh hidup mereka, terjebak di tempat seperti kota kering. Dengan banyaknya peluang di sini, mereka tidak tertarik untuk pergi. Bagaimanapun, di tengah hari-hari yang telah berlalu sejak kedatangan kelompok Minos, rumor tentang kekuatan suci Minos telah menyebar melalui jalan-jalan kota kering. Masalahnya sudah di luar kendali. Ketika berita itu menyebar dari mulut ke mulut, dengan orang-orang yang mendengar informasi dari orang lain mendengarkan laporan dari orang lain yang mengetahuinya, banyak versi sudah tersedia. 2. Orang sedang bekerja di ladang Black biasa saja, memetik mangga di tempat yang seluruhnya ditumbuhi pohon yang penuh dengan buah ini. Keduanya membawa keranjang jerami sambil menggunakan beberapa alat sederhana untuk mengumpulkan buah-buahan tersebut. Dan selama pekerjaan fisik ini, mereka berbicara sambil merasakan sinar matahari menghangatkan kulit mereka. Temanku, aku harus memberitahumu tentang apa yang kakakku katakan padaku tempo hari. Salah satu dari mereka berkata, berbicara, saya mendengar bahwa beberapa hari yang lalu, Tuan Minos menyerbu basis penjahat, sendirian, membunuh raja spiritual dengan satu pukulan. Oh, itukah yang kamu bicarakan? Yang lain tertawa sejenak lalu membuka tangannya dan berkata dengan bangga. Kamu sudah ketinggalan zaman. Kudengar itu bukan hanya satu, tapi dua raja spiritual. Apa? Pria itu berseru kaget. Aku mengatakan yang sebenarnya. Tuan Minos membantai keduanya, yang satu adalah manusia, dan yang lainnya adalah makhluk spiritual. Bagaimanapun, dia mengalahkan mereka hanya dengan menggunakan satu tangan. Saya dengar Tuan Minos sudah menjadi salah satu yang terkuat di wilayah kita. Bersamaan dengan penduduk kota kering yang menyadari pertempuran Minos, 3 orang yang melakukan perjalanan bersama Peter ke lokasi ini telah mengetahui keunggulan lokal di hari-hari sebelumnya. Ada banyak kemungkinan di kota Minos, dan mereka juga berbicara dengan banyak orang selama periode ini. Namun, meski hanya dalam waktu singkat, ketiganya sudah memahami dengan baik betapa sebenarnya perkataan Peter sebelumnya. Sulit untuk mempercayai semua yang dikatakan sersan muda itu kepada mereka. Lagi pula, hal itu tampaknya terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Namun tak lama kemudian, mereka dapat memastikan kata-kata Peter tersebut, mengenal layanan lokal dan berbicara dengan warga biasa. Dan bahkan jika beberapa daerah berusaha mengendalikan penduduknya dengan menggambarkan mereka sebagai sesuatu yang bukan penduduknya, mustahil untuk menindas mereka semua. Masyarakat selalu bersedia membicarakan kebohongan dan permasalahan lokal,
bahkan di tempat yang paling diktator sekalipun. Oleh karena itu, ketiga orang yang telah dijual bersama Peter mengetahui bahwa tempat ini tidak dapat dianggap seperti itu. Jika ya, mereka pasti menyadari sesuatu. Memang benar, keseluruhan fasad pembangunan dan lahan peluang hanyalah kebenaran yang mentah dan nyata. Bahkan beberapa pendatang baru di kota perairan ini sudah sangat menikmati kehidupan di kota kering, sampai-sampai mereka mempunyai banyak hal untuk dibicarakan seperti halnya warga lanjut usia. Tidak sulit juga bagi ketiganya untuk bertemu dengan orang-orang yang sudah tinggal di sekitar sini sebelum Minos tiba. Dan dengan melakukan ini, mereka dapat mengetahui bahwa semua ini terjadi dalam waktu singkat, namun dengan cara yang stabil dan tanpa eksploitasi yang tidak perlu. Setiap investasi di kota dilakukan dengan meningkatkan keuntungan pertanian lokal dan bukan hanya investasi yang dilakukan dengan harapan bahwa tempat ini akan menjadi lebih baik. Dengan kata lain, itu adalah sesuatu yang konkret dan pasti, sesuatu yang dapat mereka percayai dan bahkan berharap untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi. Alhasil, ketiganya menjadi sangat bersemangat. Saat itu malam di kota kering. Iklim saat ini stabil, dengan suhu berkisar 20 Celcius (68 derajat Fahrenheit), sementara angin sepoi-sepoi bertiup melalui jalan-jalan kota ini dari waktu ke waktu. Di sisi utara kota, terdapat sebuah taman kecil dengan beberapa pohon dengan ukuran berbeda-beda, yang tampak tumbuh tinggi ketika mendekati pusat kawasan ini. Konsentrasi vegetasi ini juga tidak seimbang dengan lokasi ini, karena ada beberapa ruang yang terkonsentrasi dengan pepohonan, sementara yang lain benar-benar terbuka. Di tempat terbuka ini, rumput hijau rendah, yang sering dipangkas oleh tukang kebun setempat, menyelimuti tanah, tidak meninggalkan noda tanah yang muncul di sana. Selain itu, bangku-bangku kayu tersebar dengan baik di sana. Beberapa jalan batu, tempat tiang-tiang kecil menerangi lingkungan, menjadi jalan bagi orang untuk berjalan. Di tempat itu, di salah satu bangku kayu, di tengah kegelapan malam, 3 orang tampak menikmati suasana nyaman sambil berbincang. Salah satu dari 2 wanita dalam kelompok itu berdiri di depan 2 orang yang duduk di bangku kayu, rambut pirangnya tertiup ke udara setiap kali angin menerpa dirinya. Dan pada saat ini, laki-laki dalam kelompok itu, seorang lelaki tua dengan rambut putih di kepalanya, melanjutkan pidatonya sebelumnya. Kalian para gadis, tempat ini adalah titik balik dalam hidup kalian. Barbara, kalian bisa membalas dendam suatu hari nanti selagi kalian menjadi lebih kuat di tempat ini. Sedangkan bagi kalian, Robin, mengenal bagian utara benua tengah akan menjadi perjalanan yang menyenangkan jika kamu mendapat dukungan dari tempat ini. Wanita muda yang berdiri di depannya lalu menganggukkan kepalanya dengan lembut, menyetujui pendapatnya. Joey tua, aku sudah mengambil keputusan. Kamu tidak perlu meyakinkanku. Mulai hari ini, aku akan tinggal di kota ini dan bergabung dengan Black Lion Army. Di sisi lain, Barbara memasang ekspresi serius di wajahnya saat dia duduk dengan menyilangkan kaki, menghadap ke samping 2 orang lainnya. Joey, kenapa kamu berbicara seperti itu? Apakah kamu tidak berpikir untuk tinggal di sini? Apa yang kamu bicarakan? Bahkan sebelum aku mengetahui apa yang ditawarkan kota ini, aku sudah berpikir untuk tinggal di sini. Ucapnya dengan nada santai, dan nyatanya, dia tertarik untuk tinggal di tempat ini, bahkan sebelum dia melihat semuanya dengan matanya sendiri. Tentu saja, dia ingin memeriksa kota Minos ini dan pasukan lokalnya, tapi itu hanya sesuatu untuk mengetahui lebih baik apa yang Peter katakan padanya. Joey sudah menjadi orang tua yang melewatkan waktu terbaik untuk bercocok tanam, sehingga ia sudah berniat menjalani kehidupan sebagai pensiunan di tempat ini. Tentara lokal membutuhkan orang-orang dengan peran administratif, yang cocok dengan profil pria ini, seseorang yang lebih tua yang tidak dapat berkultivasi secepat itu. Bahkan dengan sumber daya di dataran hitam, tidak akan mudah baginya untuk mencapai level tinggi, setidaknya tidak dalam jangka pendek. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan biologis yang dialami makhluk hidup ketika mereka menjadi tua. Misalnya saja tubuh manusia yang terus-menerus diubah oleh energi spiritual, bahkan dapat menjaga keremajaan seseorang dalam waktu yang lama. Tapi itu tidak berhasil selamanya. Suatu hari nanti, seseorang akan menghadapi hambatan dalam kultivasi atau masalah lain yang menghalangi mereka untuk maju, dan itu akan menyebabkan orang tersebut mulai menua. Untuk setiap tahap budidaya, terdapat rentang usia ideal untuk berkultivasi, yang mana orang-orang tersebut dianggap sebagai muda yang sedang tumbuh.
Selama periode ini, tubuh mereka bekerja untuk meningkatkan kecepatan kultivasi, seolah-olah ada kompatibilitas yang lebih tinggi dengan prosedur ini selama periode pendewasaan ini. Bagi seseorang yang berkultivasi tahap 1, periode ini berkisar antara usia 10 hingga usia 15 tahun, awal dari masa dewasa di dunia ini. Untuk tahap kedua naik dari 10 menjadi 17. Untuk tahap ketiga dari 10 menjadi 22. Untuk tahap keempat dari 10 menjadi 31. Untuk tahap kelima dari 10 menjadi 50. Dan seterusnya. Setiap kali vitalitas seseorang meningkat, seolah-olah orang tersebut bertambah beberapa tahun lagi memasuki usia dewasanya. Tubuh mereka akan tetap dalam kondisi terbaik untuk budidaya, yang dapat memberikan peningkatan kekuatan lebih cepat. Oleh karena itu, bagi seseorang yang telah lama melewati usia kedewasaan, Joey sudah menghadapi tantangan dalam berkultivasi di usia yang lebih tua. Dia bahkan belum mencapai setengah dari umurnya. Namun, terlepas dari tingkat teknik yang dia gunakan untuk mengolahnya, kecepatan kultivasinya akan tetap terpengaruh olehnya. Tentu saja, dengan teknik tingkat tinggi, dia bisa berkultivasi lebih cepat. Tapi kecepatan itu tidak bisa dianggap bagus, seperti yang terjadi pada Peter dan kedua wanita ini. Oleh karena itu, Joey tahu bahwa dia mungkin tidak akan berperan aktif dalam organisasi Minos, karena dia tidak memiliki ekspektasi yang tinggi. Tapi dia baik-baik saja dengan itu. Joey masih bisa menjadi raja spiritual di masa depan dan bahkan mungkin melewati level itu. Dia mungkin bukan seseorang yang akan bertarung di garis depan, tapi dia masih bisa hidup lama karenanya. Ini mungkin memerlukan waktu, tetapi ada cukup waktu baginya untuk sampai ke sana. Bagaimanapun, Joey melanjutkan pidatonya. Aku hanya mengatakannya seperti itu karena aku ingin menunjukkan bahwa tempat ini sangat menguntungkan bagi kalian berdua. Terutama bagimu, Barbara. Aku tahu kamu lebih skeptis mengenai hal itu. Bahkan sekarang, mengetahui seluruh kebenaran dan bahkan menjadi bersemangat, kamu masih merasa ragu. Dia memejamkan mata sejenak dan kemudian menatap langit berbintang di wilayah itu ketika dia berkata, "Mari kita tetap di sini. Aku merasa tempat ini akan segera mencapai puncak di wilayah kita. Saat ini, kamu akan memiliki kekuatan yang cukup untuk menuntut keadilan bagi keluarga yang membesarkanmu." Sepertinya itu pilihan terbaik, dia berpikir sejenak ketika dia merasakan angin dengan lembut menyapu wajahnya. Baiklah, bagaimanapun, aku masih harus berkultivasi selama bertahun-tahun yang akan datang dan menghadapi para bajingan itu. Jadi, aku akan bergabung dengan pasukan ini. Hehe, itu dia, kakak Barbara. Robin bersorak ketika dia melompat ke arah wanita lain sambil duduk di sebelah Barbara dan memeluknya. Ah, itu adalah hasil yang luar biasa. Tapi sayang sekali Milton tidak ikut bersama kami. Saat dia tahu tentang tempat ini, aku khawatir dia akan marah dengan keputusan yang diambilnya tadi. Joey berpikir dalam hati, bahagia untuk dua remaja putri di sampingnya tetapi kasihan pada pria lain itu. Saat Barbara, Robin, dan Joey menghabiskan malam itu dengan mengobrol, Vivian akan mengunjungi seorang pakar tertentu di kampung halamannya, tempat markas besar keluarga Hayes berada. Primrose adalah kota besar, kota metropolitan yang penuh dengan kehidupan dan aktivitas, siang atau malam. Perdagangan lokal dapat dianggap sebagai salah satu yang paling berkembang di wilayah ini, di mana siapapun dapat menemukan ahli susunan, alkemis, pandai besi, dan banyak profesional tingkat tinggi lainnya. Berbeda dengan kota-kota lain di kerajaan Cromwell, kota keluarga Hayes hampir tidak terlibat dalam sektor pertanian. Sebaliknya, lokasi ini difokuskan pada produksi berbagai jenis barang konsumsi, yang mungkin terkait dengan profesi spiritual atau profesi umum. Perbedaan antara kedua jenis profesi ini adalah penggunaan teknik spiritual. Pertama, individu perlu menggunakan teknik khusus untuk memproduksi barang konsumsi. Sebagai contoh jenis ini, kita punya alkimia. Di sisi lain, tidak perlu menggunakan teknik spiritual. Yang terakhir ini, yang dibutuhkan hanyalah penggunaan tenaga kerja manual para petani. Dan dalam kategori ini, ada bidang-bidang seperti pertukangan kayu, konstruksi sipil, pertanian, del. Tentu saja, ada metode untuk memproduksi barang-barang konsumsi. Misalnya, untuk membuat gerbong, ada proses yang terlibat dalam proyek semacam itu, tapi ini lebih seperti resep, bukan teknik spiritual. Energi spiritual para kultivator bahkan dapat memfasilitasi pekerjaan ini. Tetap saja,
Itu bukanlah sesuatu yang penting, karena teknik uniknya, misalnya, untuk profesi seperti pandai besi. Bagaimanapun, karena perbedaan perkembangan yang dipilih Primrose, tempat ini telah mengembangkan segala jenis profesi non-spiritual, yang menghasilkan banyak item. Hal-hal seperti kapal, gerbong, furnitur, pakaian, artefak sehari-hari, dan berbagai barang membuat hidup masyarakat lebih mudah. Oleh karena itu, tempat ini pun menjadi pusat komersial yang berkembang pesat dari berbagai jenis kegiatan komersial. Ada pengetahuan umum di Kerajaan Cromwell bahwa jika sesuatu diproduksi di Primrose, kualitasnya terjamin. Persaingan yang ketat telah mendorong produsen-produsen terbaik di lokasi tersebut untuk mencapai level tinggi di mana produk mereka dapat menduduki peringkat terbaik di wilayah tersebut. Oleh karena itu, tempat ini telah berkembang pesat, bahkan tanpa pertanian, pertambangan, atau kerja paksa, yang umumnya digunakan oleh banyak kekuatan Kerajaan Cromwell. Dan sebagian, karakteristik khas keluarga Hayes justru berasal dari jalur perkembangan ini. Bagaimanapun, Vivian saat ini berada di sebuah rumah, di lingkungan Primrose yang lebih tenang. Di tempat ini, pepohonan setinggi sekitar 15 meter menghiasi jalanan dengan daunnya yang berwarna merah jambu sekaligus mengeluarkan wangi harum di lingkungan. Hanya ada sedikit tempat tinggal di bagian kota ini. Namun, semuanya berstandar tinggi, sehingga para penjaga terlihat mengawasi dari waktu ke waktu, dan benda-benda tingkat tinggi menghiasi fasad banyak rumah tersebut. Dan tidak mengherankan, ini adalah salah satu lingkungan mewah di tempat ini, di mana banyak profesional kelas 2 di kota ini bersekolah atau tinggal. Ada juga pengusaha terkaya di kota, petani biasa yang memiliki perusahaan besar yang mengkhususkan diri pada barang konsumsi. Bagaimanapun, Vivian akan bertemu dengan salah satu dari sedikit pelihat lokal tingkat menengah kelas 2 yang tinggal di daerah ini. Orang ini bisa dibilang cukup tertutup dan jarang keluar rumah untuk melayani klien. Karena itu, orang-orang seperti remaja putri ini harus datang ke kediaman dokter spesialis ini jika ingin mengetahui masa depannya. Semoga saya mendapat sesuatu yang bermanfaat dari ini. Vivian berpikir sendiri sambil duduk di sofa, tepat setelah sampai di tempat itu. Terdapat beberapa lukisan aneh di dinding tempat itu, yang terkadang merangsang energi spiritual dalam tubuh remaja putri ini, sementara tanaman rimbun tersebar secara strategis di sekitar sana. Akhirnya, saat sedang menunggu, seorang wanita parubaya yang mengenakan gaun berbahan katun panjang, polos dan tidak terlalu mencolok, keluar dari kamar dan menghampiri Vivian. "Nona muda, kamu boleh ikut denganku. Tuan akan menjagamu," dia berkata dengan lembut. Mendengar hal tersebut, Vivian segera mengikuti wanita tersebut, berjalan beberapa meter, hingga mencapai sebuah ruangan di sisi lain gedung, di mana ada satu orang yang menunggunya. Seorang lelaki tua sedang duduk di lantai, di atas bantal, di belakang meja rendah, yang memiliki 6 bola kristal yang ditempatkan secara strategis. Satu, yang terbesar, tampak berada di tengah, sementara 5 lainnya, berukuran sama, melingkarinya dalam bentuk segi 5. Ada beberapa tanda di sekelilingnya, sementara di bawahnya digambar lingkaran, di mana garis putih menghubungkan masing-masing bola tersebut. Itu adalah kumpulan artefak spiritual yang digunakan oleh para pelihat di dunia spiritual. Bola takdir. Bola-bola ini adalah hasil pemurnian spiritual para peramal, menggunakan teknik khusus dan beberapa bahan langka dari dunia spiritual. Karena cara unik dalam membina para profesional ini, ketika mereka berpindah dari satu tahap ke tahap lainnya, mereka akan memiliki kesempatan untuk memproduksi barang-barang tersebut. Dan dengan melakukan itu, teknik spiritual baru mereka akan berhubungan langsung dengan bola-bola baru tersebut, hampir seolah-olah keduanya sama. Singkatnya, setiap bola berarti tahap pengembangan yang dilakukan oleh peramal tersebut, yaitu kemahiran para profesional tersebut. Semakin banyak bola yang dapat digunakan oleh seorang peramal, semakin besar keakuratan penglihatannya. Dikatakan bahwa ketika seorang pelihat mencapai tahap kultivasi ke-11, mereka dapat melihat masa depan dengan jelas seolah-olah itu adalah mimpi sadar. Namun, di sisi lain, pada setiap langkah di bawahnya, kualitas ramalannya akan semakin berkurang, hingga hanya sedikit petunjuk yang terlihat pada tahap yang lebih rendah. Lagi pula, selain itu, tidak ada apapun di tempat itu, selain jendela kaca yang menghadap ke taman rumah itu. Akhirnya lelaki tua yang duduk di lantai dengan mata terpejam, terbangun, dan melihat ke arah Vivian. "Sudah lama sekali aku tidak melihat anggota keluarga Hayes di rumahku. Haha, gadis kecil,
duduklah di sini, ceritakan apa yang membuatmu khawatir. Dia berkata sambil mengusap janggutnya dengan tangannya yang keriput. Akhirnya Vivian duduk di seberang pria itu, sedangkan wanita sebelumnya telah meninggalkan mereka, setelah menutup pintu saat dia pergi. Senang bertemu dengan Anda, Tuan Paine. Wanita muda ini bernama Vivian, dan saya mencari bimbingan Anda. Dia dengan hormat berkata sambil menundukkan kepalanya sedikit ke arah Paine. Kurasa begitu. Aku baru-baru ini mendengar berita tentang keluargamu yang menyatakan perang terhadap keluarga Chambers. Itukah yang ingin kamu ketahui? Sosok tua itu bertanya sambil terlihat sedikit menyesal. Tidak, ya, itu ada hubungannya, menurutku. Lagi pula, baru-baru ini aku bertemu dengan orang yang tidak biasa. Menurutku pertemuan ini bukanlah sebuah kebetulan, jadi aku mencari jawabannya. Oh, saya mendengar tentang mantan tuan muda keluarga Chambers dalam insiden yang terjadi di markas Barat Laut organisasi ini. Apakah orang inilah yang membunuhnya? Dia bergumam pelan. Tidak masalah. Aku akan lihat kapan kita mulai. Setelah itu, dia merentangkan kedua tangannya di atas meja itu dan berkata, "Gadis muda, letakkan tanganmu di atas tanganku. Tenang, jangan mencoba menentang apa yang akan aku lakukan selanjutnya." Oke. Dia merespons dengan cepat, mengikuti instruksi orang ini. Setelah meletakkan tangannya di atas tangan lelaki tua ini, telapak tangan menghadap ke atas dan benar-benar rileks, lelaki tua itu terus berbicara. Sebelum kita mulai, saya ingin Anda memikirkan tentang orang yang Anda cari ini. Apa saja, teknik spiritual, nada suaranya, cara berperilaku, Del. Oke, setelah itu, waktu mulai mengalir ketika sedikit demi sedikit energi kebiruan mulai menyelimuti tangan Vivian dan Paine. Ia mengikuti mereka berdua, perlahan-lahan berkonsentrasi di dekat wajah lelaki tua itu, khususnya di sekitar matanya. Sedangkan Vivian, dia hanya merasakan hawa dingin di tangannya saat dia terus memikirkan apa yang dia lihat sebelumnya. Akhirnya, keenam bola itu mulai bersinar, satu demi satu, memancarkan cahaya biru sambil tampak berkedip, seperti bola lampu sebelum padam. Pada saat yang sama, Paine mendapatkan visinya. Pertama, dia telah melihat sebagian dari apa yang terjadi hari itu di pangkalan itu, tempat banyak orang sebelumnya bertempur. Kemudian, di momen kedua, saat dia merasakan orang yang dipikirkan Vivian, dia hanya bisa melihat sesuatu yang kabur. Meskipun dia bisa melihat dengan jelas teknik dan garis besar orang lain dalam adegan itu, dia tidak bisa melihat bentuk pakaian Minos, dia bahkan tidak bisa melihat efek dari teknik pemuda ini. Akhirnya, sembari merasa ada yang tidak beres di sini, ia mencoba menyentuh gambaran buram Minos untuk meramal nasib pemuda tersebut. Retakan saat Paine mencoba memulai ramalannya tentang Minos, pemandangan lelaki tua ini mulai menjadi gelap dengan cepat saat dia merasakan tekanan yang mengguncang jiwanya. Seolah-olah dia telah jatuh ke dalam lautan spiritual, yang dengan cepat membuatnya tenggelam. Perasaan kagum menjalari tubuh pria ini saat merasakan jiwanya menciut di dalam dirinya. Apa ini? Dia bergumam pelan ketika noda darah mulai menetes dari berbagai lubang di wajahnya. Pupil matanya melebar sepenuhnya, dan tubuhnya gemetar hebat. Retakan, semua ini terjadi dalam waktu kurang dari 20 detik sesi ketika suara retakan terdengar di tempat itu. Melihat dan mendengar ini, tangan Vivian masih memegangi tangan Paine ketika dia mencoba memahami situasinya. Apa yang terjadi? Apakah ada yang tidak beres? Dia bertanya-tanya, mengingat keanehan ramalan ini. Remaja putri ini sudah pernah mencoba meramalkan masa depannya sebelumnya, dan karena itu, dia tahu betul bahwa pelihat itu tidak boleh bereaksi seperti ini. Vivian bisa merasakan energi spiritual Paine berkurang dengan cepat, seperti botol air, kehilangan airnya setelah dibuka. Tuan Paine, apa yang terjadi? Dia bertanya dengan cemas. Retakan. Tetapi pada saat itu, alih-alih menerima jawaban, Vivian malah melihat salah satu Orb of Destiny hancur berkeping-keping, sementara retakan mulai muncul di 5 orb lainnya. Ah, sosok tua itu menjerit kesakitan saat dia perlahan-lahan berhasil mengakhiri sesi ramalannya. Dia segera melompat dari tempatnya duduk tadi, sudah memuntahkan seteguk darah ke tempat itu. Paine tampak sangat pucat saat ini, dengan ekspresi ketakutan dan kelelahan bercampur dengan kilatan kelegaan di matanya. Dia langsung menghadapi kematian, tapi untungnya pihak lain mengizinkannya hidup. Sungguh hal yang menakutkan, dia berseru kaget, mencoba memahami kekuatan yang hampir memusnahkannya. Untungnya,
Saya tidak bersikeras melanjutkan sesi ini. Kalau tidak, kekuatan itu akan menghancurkanku. Ia berpikir sejenak, masih merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Dia kemudian melihat ke meja tempat bola-bola itu berada dan meratap. Aku kehilangan salah satu orb takdirku, dan 5 orb lainnya semuanya retak. Itulah akhir hidupku sebagai seorang peramal. Seorang peramal tidak bisa memata-matai masa depan tanpa bola matanya. Oleh karena itu, bagi Pain, seseorang yang berasal dari utara benua tengah dan hanya memiliki talenta hitam, mustahil untuk pulih dari kekalahan ini. Satu-satunya cara untuk berhasil menyempurnakan bola baru adalah melalui peningkatan tahap budidaya dirinya. Namun, dia sudah berada di tahap ke-6 dan berusia lebih dari 900 tahun. Dengan kata lain, baginya, tidak ada harapan untuk mengganti bola yang hancur itu. Sedangkan 5 lainnya juga tidak dalam kondisi sempurna. Jika dia memaksakan prediksi masa depan dalam keadaan ini, itu bisa menjadi jauh lebih buruk baginya. Dia tidak hanya bisa melenyapkan bola itu, tapi dia juga bisa mati. Pokoknya di saat itulah Vivian akhirnya bangkit dari tempatnya berada dan berusaha membantu lelaki tua itu. Tuan Pain, apa yang terjadi? Ramalannya sepertinya salah. Mendengar itu, Pain merasa kesal saat menatap wajah cantik Vivian dan berkata dengan kesal. Nak, kamu menghancurkan karirku. Lihat orb takdirku yang kelima. Itu hancur. Vivian kemudian tidak berdaya saat dia menatap formasi bola yang rusak. Dia paham betul apa arti hal itu bagi pria ini, jadi dia merasa lebih buruk lagi saat ini. Kenapa ini terjadi? Saya belum pernah mengetahui hal seperti itu terjadi sebelumnya. Pikiran seperti itu terlintas di benaknya ketika dia mencoba mencari jawaban. Tuan, saya tidak menyangka hal seperti ini bisa terjadi. Tapi saya akan memastikan bahwa Anda diberi imbalan. Dan bagaimana kamu berniat melakukan ini? Saya akan melaporkan apa yang terjadi pada ayah saya. Saya yakin dia akan mengizinkan Anda mempelajari teknik kelas hitam keluarga Hayes saya. Dia berkata dengan menyesal atas apa yang telah terjadi tetapi bertekad untuk apa yang dia inginkan. Vivian memberikan saran itu karena dia melihat bola yang lebih besar, yang berada di tengah-tengah yang lain, masih utuh, hanya dengan sedikit retakan. Itu adalah bola yang terkait dengan teknik budidaya. Dengan bola seperti itu yang masih utuh, berarti pria ini masih bisa berkultivasi. Artinya, budidayanya tidak lumpuh. Dengan begitu, meski masa depannya sebagai peramal telah berakhir, dia masih memiliki kesempatan untuk mengambil profesi lain, menjadi seorang pejuang. Lagi pula, meskipun dia bukan seorang petarung, dia masih memiliki budidaya raja spiritual, jadi dia masih bisa memiliki nilainya. Pokoknya, hanya itu yang bisa dilakukan Vivian untuk memberi penghargaan pada pria ini. Setelah mendengar komentar darinya, Pain menghela nafas dalam-dalam, mencoba untuk tenang. Susunya sudah tumpah, dan tidak ada gunanya terus menangis karenanya. Pria ini sudah berumur panjang, jadi dia tahu tidak ada jalan keluar baginya. Setidaknya dia masih bisa memiliki kehidupan minimal yang nyaman dengan saran Vivian. Dia juga tidak bisa bertindak melawan gadis ini karena masa lalunya. Tapi tidak hanya itu, karena dia tidak memiliki teknik menyerang, dia mungkin bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan Vivian, bahkan jika dia kehilangan kejernihannya. Akhirnya, dia menutup matanya dan mulai berbicara. Mari kita tinggalkan itu untuk nanti. Tidak ada yang bisa dilakukan di sini, kamu tidak mungkin mengetahuinya, dan aku juga membuat kesalahan dengan mencoba menebak masa depan seseorang yang seharusnya tidak aku ketahui. Dia kemudian menatap Vivian dan berkata dengan tegas, masih dengan ekspresi kagum. Jangan pernah mencoba menghitung masa depan orang ini lagi, atau kamu hanya akan menghancurkan peramal lainnya. Apa, tapi kamu perlu memberitahuku hal lain. Itu tidak cukup. Dia menjawab dengan tidak senang. Menurut pengalamanku, jika ada ramalan yang salah seperti yang terjadi di sini, hanya ada 2 kemungkinan. Yang pertama adalah orang yang masa lalunya di mata-mata jauh lebih kuat daripada peramalnya. Namun, hal ini tidak mungkin terjadi, karena individu ini baru berada di level 42 beberapa hari yang lalu. Dia mulai menjelaskan, dia tahu tentang level minus karena dia bisa melihat informasi itu dalam ingatan yang Vivian izinkan untuk dia lihat. Kemungkinan lainnya adalah ada sesuatu atau seseorang yang kuat melindungi orang itu. Dia menghela nafas sejenak ketika dia mencoba menebak seberapa kuat orang atau benda ini. Ini pasti berhubungan dengan peramal setidaknya kelas 3, tingkat menengah.
Kemungkinan terakhir ini adalah yang paling mungkin terjadi. Jadi, tidak ada gunanya memaksakan diri untuk menebak masa depan orang itu. Kamu hanya akan menyaksikan situasi yang sama terulang kembali. Dia kemudian menangkap pecahan bola yang rusak itu di tangannya, merasa sangat kasihan karenanya. Profesi ini sudah lama ditekuninya, namun semuanya berakhir dalam semalam karena kesalahan yang tidak disengaja. Dia kemudian selesai memberikan peringatan lagi. Jangan berpikir bahwa menemukan peramal tingkat tinggi tingkat 2 akan membantumu. Kekuatan di sisi lain terasa seperti lautan, sedangkan kekuatanku hanya segelas air. Apa, tapi bagaimana ini bisa terjadi? Orang itu berasal dari organisasi yang sama dengan Minos itu, apakah itu berarti ada kekuatan yang begitu kuat di wilayah kita? Dia memucat ketakutan, memikirkan apa maksud dari pernyataan peramal ini. Tidak heran dia tidak pergi ke Flaming Empire. Dia sudah menjadi anggota kekuatan yang begitu dominan. Akhirnya beberapa saat kemudian, Vivian berpamitan dengan pria itu, berjanji akan memenuhi janjinya sebelumnya. Dia merasa sangat tidak enak karena menghancurkan karir peramal Pain, tapi setidaknya sebagian, dia menemukan sesuatu tentang organisasi di balik Minos. Sekarang saya tahu ada kekuatan tersembunyi di wilayah kami. Kalau saja saya bisa menemukan mereka, saya bisa menjalin ikatan dengan mereka dan mendapat manfaat untuk keluarga saya. Dia menyimpulkan hal ini, sudah berlari kembali ke kediamannya di markas besar keluarga Hayes. Dia sekarang dapat berbicara dengan ayahnya tentang masalah itu dan menyelesaikan masalah yang dia buat dengan Pain. Sebagai seseorang yang berkarakter teladan, wanita muda ini tidak bisa membiarkan peramal tua itu kehilangan semua yang dimilikinya tanpa dia menghadiahinya atas apa yang telah terjadi. Beberapa saat yang lalu, di kota kering, Minos sedang berada di kantornya mengurus urusan sehari-hari ketika dia tiba-tiba merasakan cincin kerajaan tata ruangnya bergetar pelan. Merasakan sensasi tak biasa datang dari jari telunjuk tangan kanannya, Minos segera mengangkat tangan ke wajahnya dan melihat cincin di sana. Bagi siapapun yang mencoba melihatnya, cincin ini tidak akan terlihat. Namun, hal tersebut tidak berlaku bagi Minos. Dia bisa melihat sebuah cincin emas, yang berisi beberapa prasasti dalam bahasa kuno, sekaligus bersinar seolah-olah hidup. Cincin ini dikaitkan dengan spiritualitas Stuart muda untuk memudahkannya dalam menguasai item ini, meskipun Minos masih sangat lemah. Tapi hubungan ini hampir seperti yang ada di cincin spasial, dengan perbedaan yang jauh lebih pasti. Pokoknya, ketika cincin itu bergetar lembut beberapa saat yang lalu, Minos tidak hanya merasakan sensasi ini di kulitnya tapi juga di jiwanya. Seolah-olah jiwanya telah disentuh secara ringan selama sepersekian detik yang hampir tak berwujud. Faktanya, jika bukan karena benda di tangan kanannya ini, dia mungkin tidak akan merasakan apapun. Bagaimanapun, saat dia melihat cincin itu dengan saksama dan mengingat sensasi yang baru saja dia rasakan, Minos mengerutkan kening karena khawatir. Apakah ada yang mencoba menganalisis masa depanku? Dengan ilmu yang didapat dari warisan Henricus Longus, dalam 6 tahun Minos tidak sadarkan diri, pemuda ini juga mengetahui tentang cincin di tangan kanannya. Benda unik ini dibuat oleh para profesional tingkat tinggi kelas 4 yang memungkinkannya masuk dan keluar kerajaan tata ruang dengan mudah. Namun, ini bukan satu-satunya fungsi cincin ini. Bagaimanapun, Henricus Longus tidak akan mengambil risiko ahli warisnya, membiarkannya tanpa perlindungan. Oleh karena itu, mantan spesialis dunia spiritual ini telah bersiap untuk mencegah para peramal menganalisis masa depan ahli warisnya. Profesional dalam profesi ini bisa berbahaya karena mereka dapat menemukan rahasia orang lain dengan risiko yang sangat kecil. Memprediksi masa depan seseorang, yang lebih lemah dan tidak terlindungi, adalah sesuatu yang sangat mudah bagi para pelihat. Dan karena itu, mereka bisa menjadi berbahaya, terkadang memanipulasi peristiwa sejarah yang signifikan. Jika bukan karena cincin yang disiapkan khusus untuknya, Minos bahkan tidak akan mengetahui peristiwa yang disebabkan oleh Vivian dan Pain ini, dan peramal yang dimaksud mungkin akan mengetahuinya, hilang sama sekali tanpa disadari. Alhasil, jika ada yang bisa menebak masa depan ahli warisnya, maka pasti rencana Henricus Longus akan gagal total. Warisannya sangat bagus, tapi hanya jika digunakan dengan tepat oleh seseorang yang memenuhi persyaratannya. Jika warisannya dicuri oleh orang yang kurang berbakat atau tidak layak untuk mencapai level 100, maka semua sumber daya tersebut kemungkinan besar akan terbuang percuma. Dan karena dia memiliki keterampilan ramalan bawaan,
tidak sulit bagi Henricus Longus untuk mengukir perlindungan spiritual pada cincin itu. Hal seperti itu akan menghalangi penyelesaian ramalan dan bahkan dapat menghancurkan budidaya seorang peramal yang mungkin mencoba memaksakan ramalan tersebut. Seperti apa yang terjadi pada Paine, dia baru saja mencoba untuk memulai prediksi ketika dia langsung menyerah, setelah mengalami kerugian besar. Penghancuran budidaya juga dapat menyebabkan kematian sang peramal. Ada hubungan yang jauh lebih signifikan antara kehidupan dan kultivasi dalam profesi ini. Bagaimanapun, ini adalah area yang sangat berhubungan dengan jiwa. Dan kerusakan jiwa seringkali lebih buruk daripada kerusakan fisik. Bagaimanapun juga, kecuali peramal level 100, yang levelnya sama dengan Henricus Longus, mencoba memprediksi masa depan Minos, mustahil hal ini bisa tercapai. Bahkan jika pria ini sendiri bukan seorang peramal, kemampuan bawaannya memang jauh lebih kuat daripada teknik eksternal. Namun tidak hanya itu, keterampilan bawaan dari tokoh sejarah ini dihasilkan oleh fisik tingkat ilahi Henricus Longus. Jadi, perlindungan yang ditinggalkannya di cincin Minos ini sungguh luar biasa. Akhirnya, Minos bangkit dari kursinya dan berjalan menuju jendela kantornya, di mana dia bisa melihat cakrawala malam kotanya. Jalan di depan mansion sedang sibuk, dengan beberapa gerbong lewat. Pada saat yang sama, beberapa tentara datang dan berjalan kaki. Itu adalah jantung kota kering, tempat pemerintah dan tentara melakukan sebagian besar aktivitasnya. Akibatnya, terjadi banyak pergerakan di sana, bahkan pada malam hari. Minos kemudian menghela nafas sejenak dan bergumam pelan. Sepertinya segalanya berkembang lebih cepat dari yang kubayangkan, tidak akan lama sebelum seseorang mengetahui tentang perubahan di tempat ini. Aku hanya berharap tidak ada orang dari kerajaan coklat yang mencoba meramalkan masa depanku. Kalau tidak, itu akan menjadi masalah. Dia tahu bahwa dengan cincin di tangan kanannya, tidak ada yang tahu kekayaannya. Namun Minos khawatir hal ini akan membawa rasa penasaran ke kotanya. Lagi pula, rasanya aneh kalau seseorang yang kuat akan melindungi masa depan seorang pemuda yang seharusnya baru mulai berkultivasi sekitar 2 tahun lalu. Kekuatan seperti kerajaan Brown mungkin akan mencoba mencari tahu apakah ada sesuatu yang tidak biasa terjadi pada pemuda ini. Mungkin siapa yang tahu, mengetahui bahwa jika dia mendapat bantuan dari suatu kerajaan. Jika itu adalah seseorang dari kerajaan coklat, mungkin untuk pertama kalinya, asal-usul wanita itu akan berguna. Dia mempertimbangkannya sebentar, mengingat ibu kandungnya yang tidak ada. Beberapa kekuatan lokal di kerajaan Brown tahu dia berasal dari Flaming Empire, jadi jika dia mencoba melindungi masa depan Minos dengan cara tertentu, itu tidak aneh. Itu mungkin bukan kekuatan kerajaan Brown manapun. Mereka mungkin tidak akan menghabiskan begitu banyak kristal hanya untuk mengetahui masa depan seorang pemuda yang belum mulai berkultivasi 2 tahun lalu. Minos tidak tahu peramal mana yang mencoba meramalkan masa depannya, tetapi jejak spiritual pada cincinnya memungkinkan dia merasakan kekuatan jiwa di sisi lain. Oleh karena itu, ia mengetahui bahwa pelihat yang dimaksud sudah berada pada budidaya tahap ke-6, level 54. Oleh karena itu, harga jasa pelihat tingkat 2 tingkat menengah tidak akan murah. Faktanya, benda seperti itu bisa semahal senjata spiritual tingkat rendah tingkat 2. Karena itu, dia tidak menyimpulkan bahwa kekuatan lokal kerajaan Brown akan sangat menghargainya. Itu mungkin seseorang dari kerajaan Cromwell. Dia berkata dengan suara rendah secara bersamaan sambil menjentikkan jari salah satu tangannya. Masuk akal. Dengan semua yang terjadi baru-baru ini, salah satu dari orang-orang yang mengejar musim semi kehidupan pasti mencoba melihat masa depanku dalam upaya menemukan identitasku. Setelah memikirkannya, Stuart muda mengesampingkan masalah ini dalam pikirannya, dan kembali ke pekerjaannya sebagai penguasa. Tidak ada yang bisa dia lakukan mengenai masalah itu. Hal serupa terjadi pada balas dendam atas kematian ayahnya. Minos benar-benar merasa tidak enak atas apa yang terjadi pada Albert dan ingin membalaskan dendamnya. Namun dia masih belum mempunyai kekuatan untuk melakukannya. Dengan begitu, dia hanya bisa tenang dan terus berkembang. Tidak selalu seperti itu. Suatu hari, dia bisa berjalan di siang hari tanpa harus mengkhawatirkan keluarga Silva, dan dia bahkan bisa bertindak melawan situasi seperti ini, seseorang yang mencoba meramalkan masa depannya. Tapi ini bukan waktunya. Untuk memperkuat dirinya, dia sudah memberikan segalanya, rajin berkultivasi di kerajaan tata ruang sambil mengatur wilayah dan pasukannya. Tapi itu butuh waktu. Dia tidak bisa berkultivasi dalam semalam,
Begitu saja, sama seperti masalah kota kering yang tidak akan terselesaikan dengan solusi yang jatuh dari langit. Dia bahkan punya beberapa solusi untuk tempat ini, tapi hanya waktu yang akan menjadikan kota ini dan lokal populasi berkembang. Bagaimanapun, setelah beberapa saat, Stuart muda itu mulai membaca informasi yang ada di beberapa kertas di mejanya, dan sudah duduk dengan nyaman di kursi berlengannya. Ada informasi tentang statistik terkini tentang produksi pangan lokal, warga negara baru, jumlah tentara, administrasi publik, DEL. Hal penting yang terjadi baru-baru ini di wilayah Minos. 50 prajurit berpangkat kopral lainnya baru-baru ini naik ke level 40 dan telah dipromosikan ke pangkat sersan. Pemilihan tentara akan memulai tes paling penting dalam 3 hari. Markas Besar Tentara telah menunjuk sebuah tim untuk memeriksa dokumen pangkalan barat laut keluarga Chambers. Rumah sakit di kota kering akan siap dalam beberapa minggu.